Ya, oke, Mas Adi. Dari pemaparan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di Q&A. Mungkin bisa di ini Mas, kita saya sampaikan dulu pertanyaan dari Pak Aji Wahyu. Beliau menanyakan bagaimana untuk standar pertamina oil pada oil gearbox yang lokasinya atau lingkungan kerjanya itu penuh dengan debu batu bara. Oke, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Banu. Atau mungkin satu-satu dulu, Mas Adi mau jawab? Ya, boleh. Oke, dari Pak Aji Wahyu dulu, itu pertanyaan pertama. Nanti ada 3 pertanyaan lagi yang mungkin bisa saya sampaikan. Monggo, Ya, makasih Mas Anton dan Pak Haji untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk gear oil, terutama di gearbox yang environment-nya itu cenderung kotor ya. Kalau di situ tadi disebutkan di area batu bara, tentu saja partikel count yang diharapkan atau tingkat kebersihan yang diharapkan itu sesuai dengan manufakturnya, misalnya gearboxnya dari contohnya dari Flender kah, itu tentunya untuk untuk dari manufaktur juga akan merekomendasikan untuk berapa nilai nilai partikel count-nya. Cuman pada dasarnya untuk gearbox sendiri ada beberapa rekomendasi untuk bagaimana agar tidak terkontaminasi dari environment. Jadi contohnya pada memasang breather pada area gearboxnya. Terus kemudian ada rekomendasi untuk memasang ball and sediment and water jika dimungkinkan, atau magnetic plug. Jadi magnetic plug ini lebih ke untuk memitigasi apabila terjadinya metal to metal contact itu wear-nya itu tidak ikut bersirkulasi. Jadi ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan agar gearbox itu tidak terkontaminasi dari environment sekitar. Begitu Mas Anton mungkin. Oke, Pak Aji Wahyu sudah terkopi ya dan terjawab oleh Mas Aji. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Setiawan, Mas Aji. Beliau kayaknya share pengalaman juga nih. Pak Bambang sempat mempertanyakan pompa setelah overhaul dan ganti bearing, temperatur bearing menjadi lebih panas. Lalu dilakukan penggantian oil, tetapi masih temperatur bearingnya itu masih tetap tinggi Mas, di 70-an derajat Celcius ya, Pak Bambang. Kira-kira solusi apa untuk bisa solve problem tersebut, dan apakah oil itu mempunyai masa expired, terutama oil yang udah terbuka tutupnya, dan berapa lama sih oil tersebut masih terjaga ya kondisinya? Itu pertanyaan dari Pak Bambang Setiawan, Mas Adi. Oke. Ya, makasih Mas Anton. Jadi terkait yang oil self life dulu kali ya. Jadi umur oli atau expired dari pelumas itu pada dasarnya ada Pak. Dan kadang beberapa supplier atau distributor itu menempelkan ya di drum-drumnya itu ketika kondisi tertutup itu shelf life-nya ya, kalau bisa mereka biasa kategorikan shelf life-nya berapa bulan. Namun ketika kondisinya sudah terbuka itu saya belum tahu literatur berapa bulan. Memang best practice-nya adalah ketika kita mau melakukan top up misalnya atau filling ke equipment, itu
sebaiknya dilakukan filtrasi terlebih dahulu atau kita lakukan pengujian untuk partikel count-nya untuk memastikan di drum itu tidak ada kontaminasi partikel maupun kontaminasi misalnya water. Nah, itu terkait jawaban untuk yang shelf life dari oil baik yang baru atau belum dibuka ya. Nah, terkait pertanyaan tadi Mas Anton, mungkin saya tidak bisa pastikan ketika penggantian bearing terus kemudian diganti oli, bearing temperaturnya masih tinggi. Jadi itu ada beberapa faktor yang bisa kita lakukan dari mulai pengujian vibrasi, terus kemudian untuk fitting bearingnya apakah sudah sesuai, terus kemudian untuk oli tentunya saya rasa sudah sesuai dengan referensinya, apakah kita bisa lihat dari side glass-nya kalau ada, ataupun panduan untuk berapa liter yang perlu dimasukkan ketika ada penggantian bearing. Mungkin itu Mas Anton. Ya, Mas Edi. Jadi Pak Bambang mungkin bisa terkopi Pak ya. Jadi memang ada untuk kenaikan temperatur ini memang tidak hanya teknologi oil analisis saja ya Mas ya, tapi dibutuhkan beberapa parameter lain ya. Oke, ini juga Pak Bambang masih ada satu lagi Mas Adi, bearing housing inside dari manufaktur biasanya tidak di coating. Apakah itu dibenarkan atau memang harus di coating? Bearing housing di coating. Iya, housing inside dari manufaktur biasanya tidak di coating. Apakah itu dibenarkan atau memang harus di coating? Kalau untuk bearing housing ya, untuk coating justru saya belum yakin juga nih Pak Bambang. Saya perlu cari literatur lagi terkait coating untuk bearing housing ya Pak Bambang. Nanti akan saya note dan informasikan kemudian Pak. Oke, mungkin nanti Pak Bambang akan kita ini lagi Pak Bambang ya, untuk lebih lanjut terkait housing cat untuk kondisi coatingnya ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Mas Adi dari Pak Hendra Dermawan sebelum lanjut ke materi lagi. Kapan dilakukan pengukuran NAS atau NAS untuk oil baru atau dilakukan berkala untuk oil yang sedang digunakan? Dan apa yang harus dilakukan saat oil baru atau yang digunakan tidak sesuai dengan standar ISO atau NAS? Nah, ini Pak Hendra mohon pencerahannya. Oke, untuk Pak Hendra, jadi mungkin ada dua pertanyaan ya terkait pengujian partikel count di oli baru. Kemudian pertanyaan kedua, pengujian partikel count di oli yang sudah dipakai atau yang bersirkulasi. Jadi untuk oli-oli baru memang best practice-nya adalah kita melakukan pengujian partikel count. Jadi misalnya contohnya ada oli dalam satu truk itu datang banyak drum gitu, kita perhatikan untuk batch number-nya dan misalnya terdapat 2 atau 3 batch number. Jadi memang disarankan untuk satu batch number kita buka sampel satu drum saja untuk dilakukan pengujian partikel count untuk oli baru ya. Dan itu setiap deliver dari distributor atau oli suppliernya. Sedangkan untuk yang pengujian partikel count di used oil atau oli yang sudah dipakai atau yang sedang bersirkulasi, kalau dari ASTM tadi sebenarnya ada itu di ASTM D4378 itu ada menyarankan dilakukan quarterly atau 3 bulanan. Namun ketika nilainya sudah di atas ambang batas itu frekuensinya dipercepat menjadi setengahnya, misalnya dari 3 bulanan menjadi 1,5 bulanan atau 1 bulanan. Nah, terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadinya kontaminasi,
Itu terkait dengan materi selanjutnya, Mas Anton. Jadi mungkin saya lanjut ke materi selanjutnya ya, Mas Anton ya. Oke, Mas Adi mungkin, oh ya boleh deh. Ini ada satu pertanyaan juga yang terkait oil baru dan brand yang berbeda. Jadi mungkin dilanjut dengan slide selanjutnya dulu, Mas Adi, nanti kita sambung pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Yeah. Baik, Mas Anton. Jadi ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana kita menghindari kontaminasi? Jadi moisture atau kurang lebih humidity dan particle contamination itu merupakan lubricant worst enemy ya. Jadi perlu pada dasarnya yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan oil ataupun grease container atau dirigennya itu tertutup rapat dan ditempatkan di lokasi yang kering, jadi tidak terpapar hujan misalnya. Terus kemudian untuk grease-nya ketika sudah di re-greasing dan maupun di bagian drain port-nya itu juga dilap ketika sudah dilakukan re-greasing. Nah, ini yang juga merupakan rekomendasi untuk meletakkan ya desiccant breather pada oil reservoir atau gearbox dengan tujuan untuk menahan particle contamination maupun moisture atau humidity dari environment sekitar. Terus kemudian ensure apply proper lubricant storage. Jadi untuk penempatan oil drum yang baru itu juga perlu diletakkan di ruangan yang sebisa mungkin terpapar dengan intensitas hujan maupun intensitas dari panas yang berlebih dari matahari gitu. Perlu dipahami kalau kita lihat tadi yang bisa dilihat secara kasat mata itu untuk ukuran yang 40 mikron, sedangkan perlu diingat bahwasanya kita tidak bisa selalu melihat kotoran ataupun moisture di environment sekitar. Nah, ini juga merupakan best practice untuk melakukan lubrication task pada suatu mesin. Jadi di sini ada contoh untuk namanya filter chart. Jadi fungsinya adalah dari drum oli itu sebelum kita masukkan ke equipment atau sebelum kita masukkan ke dirigen dan kontainer itu perlu dilakukan filtrasi terlebih dahulu. Karena belum berarti oli baru itu, jadi perlu dipahami itu juga. Jadi belum berarti oli itu bersih. Selain kita melakukan filtrasi, juga kita bisa melakukan pengujian particle count untuk oli-oli baru dengan batch number yang sama. Jadi kayak semacam random check gitu, Pak. Nah, kemudian pada dasarnya juga selain kita melakukan atau menggunakan alat ini, terus kemudian pastikan juga proses untuk maintenance dari alat ini dan repair-nya juga perlu diperhatikan. Terus kemudian untuk alat-alat ini juga diminimalisir terjadinya kontak dengan kontaminasi yang lain. Nah, kemudian apabila terjadinya kontaminasi, misalnya water contamination, ini ada alat untuk namanya atau metodenya vacuum dehydration unit yang pada dasarnya mampu menghilangkan ya terjadinya kontaminasi water, yang mana water itu bisa terdiri dari 3 fase, yaitu dissolved water, terus kemudian free water, sama untuk yang terakhir yang untuk yang mix, untuk yang water yang seperti susu. Itu juga bisa dilakukan filtrasi oleh vacuum dehydrator ini. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak-Bapak pernah melihat atau Bapak Ibu pernah melihat ketika melakukan inspeksi atau overhaul ada kondisi yang seperti ini, bisa kita pastikan itu terjadinya varnish
Jadi varnish ini bisa terjadi kebanyakan pada equipment yang bekerja di temperatur tinggi. Terus kemudian selain itu varnish juga merupakan byproduct ketika terjadinya oksidasi pada oli. Di sini ada link untuk bisa dicek di websitenya Tiara terkait dengan artikel di sini terkait dengan varnish itu apa dan bagaimana mendeteksi dan melakukan action apabila terjadinya varnish. Nah, ini salah satu contoh solusinya ketika terjadinya varnish dengan melakukan metode varnish removal. Di sini contohnya untuk varnish removal yang menggunakan metode resin. Jadi kita lihat di sini ada sebelah kiri dirty turbine oil untuk kemudian difiltrasi dengan varnish removal yang di dalam filter chartnya ada resin seperti ini contohnya. Itu outputnya diharapkan terjadinya cleaning turbine oil sehingga nanti clean turbine oil ini mampu mengangkut ya varnish yang menempel seperti gambar sebelumnya yang menempel di biring-biring. Nah, di sini ada literatur yang mana di sini jika kita melakukan atau penggantian replacement oil itu halo sebentar. Halo, Mas Anton. Sebentar, ini ada gangguan sinyal. Connect, oke. Masalah connecting. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis. Oke. Sudah terlihat lagi ya, Mas Anton ya? Ini di saya belum muncul sebentar. Atau di tempat Mas Adi udah ini kah? Atau di peserta kayaknya masih belum ya? Sudah connect lagi ininya, materinya. Bisa saya lanjutkan, Mas Anton? Ya, silakan Mas Adi. Udah, oke. Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk di sini ada data yang mana ketika kita memasukkan baru ya di reservoir yang kotor atau misalnya terjadinya lapisan varnish di reservoirnya. Jadi kalau di sini datanya adalah data before-nya atau use oil-nya itu terlihat nilai rulernya atau antioksidannya di nilai 28%. Terus kemudian dari hasil pengukuran MPC atau membrane patch colorability-nya nilainya 58. Ketika dilakukan fully replacement oil, terus kemudian dilakukan penambahan oil secara keseluruhan, dilihat tentunya aditif antioksidannya akan naik kembali ke normal dan MPC-nya terlihat turun drastis menjadi 1. Cuman kalau kita lihat pengujian oli lagi dalam 1 minggu itu nilai pengujian rulernya itu hanya dalam 1 minggu turun dari 100 ke 74%, maupun kalau kita lihat di MPC-nya atau membrane patch colorimetry-nya itu lumayan naik signifikan dari nilai 1 menjadi 16. Jadi pada dasarnya umur dari new oil itu kurang lebih berkurang 30% ketika kita tidak melakukan cleaning pada suatu sistem atau dari suatu equipment. Nah, ada beberapa teknologi terbaru sekarang. Jadi pada dasarnya mungkin tadi terkait dengan varnish removal menggunakan metode filtrasi. Kalau teknologi yang ada saat ini ada namanya untuk melakukan penambahan aditif untuk varnish
Jadi di top up ke oil atau ke sistem yang bekerja dengan volume yang kurang lebih setahu saya kurang dari 10%, jadi antara 5 sampai dengan 10% dari kapasitas reservoir, dengan harapan itu bisa mengikat atau menangkap varnis-varnis baik di oil maupun di part-part atau komponen, sehingga ketika nanti ada kesempatan untuk penggantian oli secara keseluruhan, itu umur dari oli yang baru yang dimasukkan itu akan lebih panjang dibandingkan kita tidak membersihkan oli yang sudah kotor tadi, di sistem yang sudah kotor. Nah, untuk kemudian ini merupakan kesimpulan dari saya, jadi penting untuk mengetahui apakah di oil analysis itu sudah mencakup viscosity dan chemistry, apakah sudah dilakukan monitoring. Chemistry ini contohnya pengujian acid number, terus kemudian base number misalnya, oxidation, soot, sulfation contohnya. Terus kemudian apakah sudah dilakukan pengujian contamination, baik dari particle count, kemudian water content, misalnya tadi ada fuel maupun glycol contamination. Ujung-ujungnya adalah kita ingin mengetahui apakah terjadinya wear pada komponennya, dan wear-nya itu apakah trendingnya stabil atau wear-nya itu dalam trendingnya yang semakin naik. Ini referensi yang ada. Oke, Mas Anton, kalau dari presentasi saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, Mas Anton? Mas Adi, ada dua pertanyaan yang ada di kolom Q&A yang belum tersampaikan. Yang pertama dari Pak Era Junias. Ini beliau menanyakan, jika ingin mengganti tipe oil yang sama namun berbeda, apa saja stepnya dan apakah harus dilakukan pengujian untuk tipikal aditifnya? Oke. Itu pertanyaannya, Mas Adi. Baik, Pak. Makasih, Pak Heral. Jadi untuk kita mau melakukan penggantian oli dari brand A ke brand B, misalnya contohnya. Jadi kalau secara compatibility test itu secara singkat kita mengirimkan sampel used oil ke laboratori, dan laboratori juga pada umumnya yang komersial juga mengetahui apa itu. Mas Adi, sudah dengar kah? Mas Adi.
Mas Adi. Ya, udah. Mas Adi udah bisa dengar saya kan? Suaranya ke mute. Mas Adi? Dia nggak punya HP, enggak dari videonya, gue ngecek dari videonya, tapi dia baru beli. Tes, Mas Adi, tes, Mas Adi. Mas Adi bisa dengar suara saya kan? Kan belum kedengaran suara Mas Adi. Belum masih. Ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini ya di luar dugaan memang ada gangguan di teknis online-nya. Mohon kesabarannya sebentar, sebenarnya udah pada materi closing ya ini. Udah satu pertanyaan lagi yang terkait pengalaman beliau ya, pengalaman di plan beliau. Bentar, kita coba upayakan untuk Mas Adi bisa bergabung lagi. Oke, sambil kita menunggu Mas Adi bergabung lagi, mungkin ada catatan yang bisa atau semacam kesimpulan kesimpulan yang mungkin dari pembahasan siang hari ini terkait kontaminasi pada oil. Jadi, oh iya, mohon maaf ini kayaknya Mas Adinya juga belum bisa bergabung lagi, ada kendala teknis. Kalaupun nanti memang ada pertanyaan yang mungkin satu dari Pak Ahmad Akbar ya, nanti akan kita konfirmasi by email atau nanti akan dari kawan-kawan akan respon pertanyaan Bapak terkait hasil uji yang di warna oil hitam, oksidasinya 0 pada suhu operation 90 derajat. Jadi nanti akan kami respon Pak Rahmat Akbar ya, terkait pertanyaan Bapak akan kita japri. Jadi mohon maaf buat
Bapak dan Ibu sekalian, karena ada kendala teknik, mungkin diskusi siang hari ini kita closing dengan saya coba rangkum dari presentasinya Mas Adi, bahwasanya oil analysis ini memang sangat dibutuhkan ya untuk meningkatkan keandalan pada equipment, terutama critical equipment. Pada dasarnya kontaminasi oil ini menjadi penyebab salah satunya mungkin dari terjadinya degradasi oil. Nah, salah satu fungsi kita menjaga agar oil tersebut tidak mengalami degradasi itu efeknya dapat memperpanjang usia oil, sehingga juga akan menjaga kualitas oil yang berdampak pada equipment tersebut akan terjaga performanya. Nah, salah satu akibat terjadinya degradasi tersebut mungkin salah satu dan udara atau air yang mengakibatkan foaming. Oke, saya ulang lagi. Jadi saya lanjutkan lagi sedikit rangkuman. Jadi pada saat pengelolaan failure yang diakibatkan dari atau efek dari oil tersebut juga akan menjaga performa dari equipment tersebut atau ya ada equipment yang ada di plant. Dan dari kegiatan monitoring tersebut ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi atau tidak munculnya degradasi pada oil. Mungkin salah satunya tadi yang disebutkan oleh Mas Adi, awalnya dilakukan blocking, terus mikroskop, dan yang teknologi terbarunya itu direct imaging. Ada juga kontaminasi oil tersebut yang diakibatkan oleh water. Kontaminasi itu juga diakibatkan tercampurnya coolant dari radiator coolant ya. Nah, apabila memang ada pertanyaan lebih lanjut ya dari Bapak-Bapak dan Ibu peserta webinar siang hari ini, bisa dikirim email ke Mas Adi langsung, bisa pada email Mas Adi, yaitu adi@tiarafit.com. Mungkin akan saya sampaikan di chat ya. Kita sampaikan di chat, dan juga nanti pertanyaan dari Pak Eral juga yang di chat, jawaban dari pertanyaan akan kami sampaikan di email ya, dan nanti recordingnya pun juga akan disampaikan ke email para peserta. Oke, demikian webinar pada siang hari ini yang mengulas terkait kontaminasi pada oil. Dari saya mewakili PT Tiara Fibrasindo, mohon maaf atas kesalahan ataupun ketidaknyamanan di sesi closing ya. Ada kendala teknis yang di luar estimasi kami. Kami minta maaf. Semoga sukses buat Bapak dan Ibu di kegiatannya dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wawasan dan pengalaman yang dibagikan pada ratusan anggota IAM mewakili berbagai organisasi dan industri. Pertanyaan kami adalah, bagaimana rasanya menjadi bagian dari perjalanan manajemen aset? Gambar yang dihasilkan didesain untuk digunakan sebagai poster besar untuk memancing diskusi dalam bisnis Anda tentang di mana Anda berada dalam perjalanan manajemen aset. Sebelum mereka memulai perjalanan, sebagian besar perusahaan biasanya membuat keputusan terkait aset secara reaktif dan terisolasi. Biaya, resiko, dan kinerja semua perlu dipertimbangkan. Tetapi setiap faktor memiliki tim tersendiri, spesialisasi sendiri, bahasa sendiri, dan terlihat tidak ada yang mampu menerjemahkan di antara mereka. Berikut ini adalah organisasi tipikal. Tim leadership membuat keputusan strategis jauh di atas, terpisah dari realitas aset di bawah. Terdapat anggapan hierarki kekuasaan dari keuangan dan perencanaan ke bawah, melalui proyek dan engineering kepada operasi dan pemeliharaan di bawah. Setiap gelembung mewakili suatu fungsi dengan pemimpin, bahasa, adat istiadat, ritual, dan asumsi sendiri. Keputusan diambil berdasarkan informasi terbatas yang tersedia secara lokal dan karena itu cenderung sangat reaktif. Contoh tipikal, sesuatu terjadi pada aset yang menyebabkan gangguan besar. Hal ini bisa berupa kegagalan material, insiden lingkungan, atau kesalahan teknis. Di tengah kepanikan, ada excitement karena mereka yang pertama kali hadir merasa bangga dengan kemampuan mereka menangani krisis dan perilaku heroik adalah sesuatu yang dihargai budaya. Segera setelah itu, fungsi resiko masuk ke dalam insiden dan mencoba mengurangi kemungkinan itu terjadi di tempat lain. Karena penyebabnya tidak diketahui, mereka membuat keputusan besar-besaran yang oleh fungsi engineering dianggap sebagai reaksi berlebihan. Sayangnya, sepertinya tidak ada cara untuk menerjemahkan pengalaman dan intuisi engineering ke dalam model risiko yang akan dipahami oleh tim risiko. Tim pemeliharaan kesal karena mereka telah memperingatkan tentang ini selama bertahun-tahun. Sekarang pelanggan mulai pergi karena penurunan layanan dengan konsekuensi keuangan menipis. Keuangan mulai menunda investasi modal yang mengarah secara tidak langsung ke insiden lebih lanjut dan berlanjut ke putaran berikutnya. Perhatikan beberapa hal lain yang terjadi di sini. Semua orang membuat keputusan yang baik berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas tentang dunia. Mereka adalah orang baik, mereka memiliki sertifikat, standar, dan proses. Sebaik mungkin karena tidak dibuat dari perspektif sistem keseluruhan. Sebagai tambahan, banyak pemasok serta sumber daya kontraktor eksternal sehingga gagasan untuk menggabung seluruh sistem keputusan seperti tanpa harapan. Jadi, bagaimana organisasi bergerak dari sini? Energi untuk perubahan berasal dari dua sumber, top down dan bottom up. Dimulai dengan energi bottom up, banyak bisnis yang sudah memiliki para perintis yang mencoba mendobrak pembatas. Orang-orang ini tahu bahwa bisnis memerlukan pengambilan keputusan kolektif dan membangun jejaring lintas batas untuk dicoba dan kemudian mewujudkannya. Adapun top down, kadang-kadang merupakan dorongan pribadi seorang pemimpin senior yang mengambil tanggung jawab untuk perubahan. Terkadang tekanan eksternal dari owner, regulator, dan sejenisnya. Hal ini sering mengarah pada dorongan untuk mendapatkan sertifikasi. Sayangnya, tidak jarang suatu bisnis mendorong status PAS 55 atau ISO 55000 meletakkan sertifikat di dinding lalu segera kembali ke cara lama dalam melakukan sesuatu. Kita membutuhkan lebih dari itu. Sertifikasi ISO 55000 dalam banyak hal adalah untuk memulai perjalanan daripada akhir perjalanan. Standar tersebut memberikan kerangka kerja untuk menghubungkan aset dan tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Perbedaan terbesar sekarang adalah bahwa setidaknya orang duduk bersama di meja untuk mengambil keputusan. Namun, apa yang diungkapkan ini adalah seberapa banyak yang tidak ada sebelum keputusan ini mulai terlihat optimal.
Awan ini mewakili beberapa hal yang menghalangi dalam memandang ke atas kepada tujuan strategis yang kurang tajam dan tidak jelas. Diekspresikan dalam bahasa yang bertentangan dan menunjuk ke agenda yang berlawanan. Melihat ke bawah ke bagian aset, tanpa data historis, kita akhirnya mengandalkan proksi dan asumsi. Banyak proses yang memberi kita informasi, namun belum didefinisikan atau dihubungkan. Dengan sistem yang tidak sempurna, bahaya besar adalah sinisme bahwa organisasi secara keseluruhan tidak akan berubah. Ini bisa mengarah kembali ke saling menyalahkan. Misalnya, bisnis berinvestasi pada decision support tool di mana tidak ada orang yang benar-benar mengerti. Staf pemeliharaan lokal kemudian merasa tersinggung karena penilaian profesional mereka diabaikan. Pada saat yang sama, peningkatan kesadaran akan konsep dan teknik manajemen aset dapat menyebabkan rasa empowerment yang nyata. Kecuali budaya juga berubah. Yang berbahaya adalah bahwa pemberdayaan juga mendorong penciptaan silo baru. Meskipun tahap ini mungkin tidak sempurna, hanya dengan memiliki sistem yang menyatukan orang untuk membuat keputusan pasti akan menghasilkan quick win, memberikan dorongan untuk investasi lebih lanjut dalam kegiatan transformasi. Sayangnya, semua kegiatan ini tidak dapat terjadi sekaligus, sehingga perlu ada yang menang dan kalah, karena intervensi diprioritaskan sesuai dengan apa yang akan menghasilkan manfaat terbesar bagi keseluruhan. Tetapi, cara ini adalah membentuk hal yang akan datang, di mana sampai tiap tim siap untuk menerima bahwa keputusan yang tepat untuk bisnis secara keseluruhan akan tampak sebagai keputusan yang salah secara lokal. Maka, tidak akan mungkin keputusan manajemen aset akan optimal. Jadi, apa yang merupakan keputusan manajemen aset yang optimal? Kita dapat menyatakan secara umum bahwa itu adalah keputusan yang memaksimalkan nilai jangka panjang aset, serta menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran bisnis, tetapi apa yang tampaknya akan sangat bervariasi dari bisnis ke bisnis dan industri ke industri, ternyata ada sejumlah kesamaan faktor yang dimiliki oleh semua organisasi manajemen aset yang terkemuka. Pertama, mereka memiliki leader yang walk the talk. Mereka tidak hanya memberitahu orang untuk berkolaborasi, mereka juga menjadi model seperti apa kolaborasi itu. Kedua, organisasi ini menanamkan manajemen aset sebagai filosofi perbaikan terus-menerus daripada melihatnya sebagai program transformasi satu kali. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan. Ketiga, jelas bahwa setiap orang memainkan bagian mereka, apapun peran atau senioritas mereka. Kebijakan formal dan sistem manajemen menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan terpadu, tetapi organisasi-organisasi ini sangat cair dalam mengalirkan wawasan dan informasi dari satu tim ke tim lain. Contoh dari ini adalah bagaimana organisasi memperlakukan data. Keputusan yang baik bergantung pada informasi yang baik dengan pemahaman bersama tentang membuat keputusan yang mereka butuhkan. Tim dapat mencapai konsensus tentang informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan itu dan cara terbaik untuk mendapatkan dan memeliharanya secara kolaboratif yang mungkin melibatkan sistem IT ataupun tidak. Dalam budaya manajemen aset, informasi diperlakukan sebagai aset dan dirawat dengan sendirinya untuk kebaikan seluruh organisasi serta untuk generasi mendatang. Tetapi mungkin perbedaan yang paling mencolok dalam organisasi dengan budaya manajemen aset adalah apa yang dirasakan saat menjadi bagian darinya. Karena organisasi selalu belajar dan makin baik, resiko menjadi lebih terkendali dan insiden menjadi jauh lebih jarang. Ini menciptakan ruang untuk berpikir lebih luas tentang kemungkinan untuk inovasi yang lebih besar, tentang masa depan dalam jangka panjang, tentang apa yang bisa dipelajari dari industri lain, atau bahkan kembali tentang alasan organisasi itu ada. Ini adalah perjalanan yang dijelaskan anggota kami kepada kami. Jadi, di mana Anda? Apa elemen gambar yang tampak paling akrab bagi Anda? Siapa yang perlu Anda ajak bicara untuk memajukan bisnis Anda? IAM telah membantu banyak organisasi dan individu belajar
serta memahami lebih banyak tentang tantangan-tantangan ini, dan yang terpenting bagaimana cara mengatasinya. Mengapa tidak mencari tahu lebih banyak tentang sumber daya dan panduan kami? Ini adalah beberapa produk dan layanan kegiatan kami. Anda mungkin ingin bergabung dalam komunitas kami.